Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikdad Asraf Rizkula dengan NIM S1S1244041. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal studi kasus OOP dengan Python. Nah, di sini saya sudah membuat soalnya. Nah, di sini soalnya itu kita diminta untuk membuat program sederhana untuk mengelola data mahasiswa menggunakan konsep OOP. Nah, di sini programnya itu harus memiliki yang pertama class person sebagai parent kelasnya, yang dimana atributnya itu berupa ada name yang dimana itu protected, kemudian age juga yang dimana age juga ini protected. Yang kemudian untuk metodenya itu ada get underscore info untuk menampilkan nama dan umur, dan method underscore str untuk representasi string. Nah, kemudian yang kedua kita harus programnya ini harus memiliki yang namanya class student, yang dimana ini merupakan child class yang akan mewarisi dari person tadi, yang dimana dia itu memiliki atribut tambahan seperti student ID yang protected dan GPA yang juga protected. Nah, untuk metodenya itu ada get underscore info, di mana ini override untuk menampilkan semua info. Kemudian ada is underscore passing, di mana ini akan return true jika GPA-nya ini lebih dari sama dengan 2. Kemudian ada underscore str, yang dimana di ini override untuk representasi string. Kemudian programnya juga itu harus memiliki kelas graduate student, yang dimana ini juga merupakan child class yang mewarisi dari kelas student yang di atas tadi yang ini. Nah, di kelas graduate student ini dia itu memiliki atribut tambahan seperti thesis underscore title yang protected, dan metodenya itu get underscore info yang override untuk menampilkan semua info ditambah judul tesisnya. Kemudian yang berikutnya itu programnya juga di bagian main, yang if name sama dengan main. Nanti kita akan membuat data awal yang dimana terdiri dari dua objek student dan satu objek graduate student. Kemudian nanti juga kita akan membuat yang menu interaktifnya dengan while true dan if else, yang dimana menu pertamanya itu untuk menampilkan semua mahasiswa, sedangkan menu kedua itu untuk cek status kelulusan semua mahasiswa, dan menu ketiga itu untuk tambah mahasiswa baru. Nah, nanti juga bisa dipilih S1 atau pasca sarjana. Kemudian menu keempat yaitu keluar dari programnya. Nah, jadi dari soal yang telah kita bahas ini, itu menerapkan konsep OOP seperti encapsulation atau atribut protected dengan underscore ini. Contohnya seperti name yang protected dan age protected. Nah, selain itu juga di sini juga diterapkan yang namanya inheritance, yaitu seperti student yang mewarisi kelas person dan graduate student yang mewarisi kelas student. Kemudian juga ada method overriding seperti get info, get underscore info, dan underscore str di override. Kemudian ada juga constructor chaining seperti super titik underscore init. Nah, mungkin untuk pembahasan soalnya eh, sudah sampai situ saja. Sekarang kita akan mulai untuk mengerjakan programnya. Nah, di sini saya sudah membuat file Python-nya 1.py. Nah, jadi di sini kita akan mulai membuat kelas yang pertama. Nah, yang ini. Kita akan membuat kelas person terlebih dahulu sebagai parent kelasnya. Nah, yang dimana itu artinya kelas person ini merupakan kelas induk yang akan diwarisi oleh kelas-kelas lain di bawahnya. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita buat dulu class person. Yang dimana untuk nama kelasnya itu harus diawali dengan huruf kapital yang besar. Nih, huruf kapital besar. Kemudian langsung saja def underscore init. Kemudian self. Kemudian kita akan membuat parameter name age. Kemudian kita akan membuat yang namanya protected.
Oh, ini kita kasih spasi saja biar rapi. Kemudian self detek underscore h sama dengan h. Nah, kita coba perhatikan lagi, jangan sampai ada salah penulisan. Nah, kayaknya sudah tidak ada. Nah, jadi di sini harus diperhatikan beberapa hal. Nah, di sini yang pertama, seperti yang sudah bilang tadi, kata kunci kelas itu diikuti dengan nama kelas. Nah, di sini contohnya seperti ini, person. Nah, jadi nama kelasnya itu selalu diawali huruf kapital, yang dimana ini adalah konvensi dari Python. Kemudian yang di keduanya itu di dalam kelas kita ada def init, kemudian ada parameternya self name dan age. Nah, yang dimana kita tulis metode underscore init ini yang dimana ini adalah konstruktornya, yaitu metode yang otomatis dipanggil ketika kita membuat objek baru. Nah, di situ juga ada parameter yang pertama, yaitu parameter pertamanya itu harus selalu self, yang dimana itu merujuk ke objek itu sendiri. Kemudian ada name dan age sebagai data yang akan kita butuhkan. Kemudian, di situ ada self titik underscore name sama dengan name, dan self titik underscore age sama dengan age. Yang dimana tanda underscore di depan nama atribut ini, itu menandakan atribut ini protected. Yang artinya, secara konvensi, atribut ini tidak seharusnya diakses langsung dari luar kelas. Nah, setelah kita sudah membuat ini, kita akan menambahkan gather mode method, sorry, gather method di bawah underscore ini. Nah, langsung saja kita tambahkan dengan cara def get method. Salah, kita langsung pakai nama parameter saja, name self. Nah, dia return self static underscore name. Nah, kita coba perhatikan lagi, ada yang salah atau tidak. Kayaknya sudah enggak. Kita lanjut dengan yang age-nya. Get underscore age self return self titik underscore age. Kita coba cek lagi. Nah, sepertinya sudah tidak ada. Nah, jadi di sini kita membuat getter method yang dimana ini adalah cara yang benar untuk mengakses atribut protected dari luar kelas. Nah, daripada kita mengakses self titik underscore name-nya ini langsung, di sini kita sediakan metode get underscore name dan get underscore age untuk umur yang dimana ini sebagai pintu resminya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan menambahkan metode get infonya. Nah, langsung saja def get underscore info, kemudian self, kemudian kita print. Aduh, salah, ini print harusnya. Kemudian f nama self, jangan pakai kurung yang itu, self titik underscore name. Ini kita salin saja karena kurang lebih sama. Tinggal kita ganti umur, age. Ini kita tambah tahun. Oke, kita coba lihat lagi apakah sudah benar. Nah, di sini sudah benar. Nah, jadi di sini metode get underscore infonya itu dia akan mencetak informasi dasar dari person. Nah, di sini kita menggunakan f string untuk memformat output dengan rapi. Nah, terakhir, di sini kita akan menambahkan metode underscore str-nya.
Dengan cara def underscore dua kali, kemudian istr, kemudian underscore dua kali lagi, kemudian self. Kemudian return, aduh, sorry, return. Nah, f person self underscore name self underscore age tahun. Kita coba lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Apakah tidak ada error? Kayaknya sudah tidak ada. Nah, jadi di sini def underscore str-nya ini merupakan operator overloading. Nah, ketika kita melakukan print object, nanti Python-nya ini akan memanggil method underscore str. Ini secara otomatis. Jadi, kita bisa menentukan sendiri bagaimana objek kita ditampilkan sebagai teks. Nah, untuk sampai di sini, itu kelas personnya sudah selesai. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke kelas berikutnya, kita mungkin coba dulu untuk mengetes program yang telah kita buat, apakah sudah berhasil atau belum, atau bagaimana. Di sini kita tambahkan dulu sementara yang namanya P sama dengan person, misalnya Mikdad dengan umur 19. Kemudian kita pget info, pget underscore info. Kemudian print p. Nah, kita coba lihat dulu, kita running. Apakah tampil? Oke, di sini ada error. Hmm, oke, CR. Oh, di sini saya lupa underscore tadi. Harusnya self titik. Ini juga salah. Nah, harusnya seperti ini. Kita coba running ulang. Nah, di sini sudah muncul nama Mikdad ini. Nama Mikdad dengan umur 19 tahun. Person Mikdad, 19 tahun. Nah, di sini sudah benar. Jadi tiga baris yang kita tambahkan tadi, yang baris 19, 20, dan 21 ini kita akan hapus saja. Karena ini merupakan eh, testingnya saja. Kita hapus. Sekarang kita lanjut untuk membuat kelas berikutnya, yaitu kelas student, yang merupakan child class yang mewarisi dari kelas person yang telah kita buat ini. Nah, jadi di sini langsung saja kita buat kelas student yang mewarisi dari person. Nah, untuk cara penulisannya itu seperti ini. Kemudian titik dua, langsung saja def underscore init. Masukkan parameternya self, name, age, kemudian student ID untuk parameter tambahan, student ID, kemudian GPA. Nah, setelah sudah, kita tuliskan super ini name age self titik underscore student underscore ID sama dengan student underscore ID, kemudian self titik underscore GPA sama dengan GPA. Nah, kita coba lihat dulu di sampai di sini apakah ada kesalahan penulisan lagi atau tidak.
Kayaknya sudah tidak ada. Nah, di sini di baris pertamanya untuk di kelas student mungkin di sini tambahkan dulu pembatas biar tidak bingung. Nah, tambahkan dulu pembatas. Oke. Jadi di sini di baris pertama di kelas student, di sini untuk tanda kurungnya di dalam nama kelasnya student dalam kurung person. Di sini eh, merupakan nama parent class yang akan diwarisi nanti. Nah, yang mana artinya di sini student itu mewarisi dari kelas person. Nah, dengan ini student itu otomatis mendapatkan semua metode dan atribut yang ada di person. Nah, kemudian di constructor init yang ini itu kita menerima 4 parameter yang dimana name dan age itu merupakan parameter dari person untuk person, kemudian student ID dan GPA itu untuk kelas student. Kemudian ada baris yang ini super titik underscore init name age yang merupakan ini sangat penting yang dimana super tanda kurung ini dia itu mengembalikan referensi ke parent class yaitu person. Kemudian di sini kita memanggil constructor person dengan name dan age. Dan kemudian yang dimana ini yang akan menginisialisasi self titik underscore name dan self titik underscore age. Kemudian tanpa baris ini atribut dari person itu tidak akan terlihat. Nah, kemudian self titik underscore student underscore ID dan self titik underscore GPA ini merupakan atribut baru yang hanya ada di student dan tidak ada di kelas person tadi. Ini bisa dilihat. Nah, kemudian sekarang kita tinggal menambahkan gather metodenya. Gather method dengan cara def get underscore student underscore ID. Nah, ini pakai spasi. Nanti salah tulis lagi. Kemudian return self titik underscore student ID. Kita pakai spasi. Kemudian def underscore get GPA. Enggak ada ya GPA dalam kurung self return return self titik underscore GPA. Nah, seperti ini. Kita coba cek apakah ada error. Nah, kalau sudah tidak ada, di sini kita akan lanjut dengan menambahkan method is underscore passing-nya. Dengan cara def is underscore passing, kemudian self, kemudian return self titik underscore GPA lebih dari sama dengan 2.0. Kita coba cek apakah ada error. Nah, di sini sudah tidak ada. Coba sabar, kita cek lagi. Oke, sudah tidak ada. Nah, jadi di sini metodenya ini merupakan logika bisnis kita. Nah, jadi eh, di sini kita akan melihat bahwa di sini mahasiswanya itu akan dianggap lulus jika GPA-nya minimal lebih dari 2 atau minimal 2 lah. Karena di sini lebih dari sama dengan. Jadi minimalnya itu 2. 2 ke atas. Nah, kemudian nanti metodenya ini akan mengembalikan true atau false. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengoverride metode get underscore info dari personnya dengan cara sini tinggal def underscore pasti dulu lupa. Eh, def
aduh, get info ya, lupa lupa. Ini harusnya oke, kemudian tinggal super. Kita salin saja yang ini kayaknya. Ini nanti tinggal kita ganti. Nah, kita coba super titik ini hapus get underscore info. Nah, seperti ini. Dev get underscore info self, kemudian super titik ini nggak pakai underscore harusnya get info. Kemudian kita tinggal print f name, kemudian self titik underscore student underscore id. Kemudian ini kita salin saja, tempel habis name GPA. GPA self student get self GPA. Nah, seperti ini. Oh, di sini GPA-nya kita tambahkan titik 2F supaya nanti di belakang komanya ada 2 angka. Kemudian setelah itu status sama dengan lulus if self underscore salah self passing self titik is underscore passing kurung dan else tidak lulus. Ini kita campur saja print have status status. Nah, seperti ini tinggal kita rapikan. Nah, seperti ini saja. Kita coba cek apakah ada error atau tidak. Tapi lebih bagusnya else-nya kita sejajarkan saja. Kemudian nanti print-nya di bawah. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah tidak ada error. Dan di sini kode yang kita baru buat ini, yang get underscore info ini merupakan metode overriding. Yang dimana di sini kita mendefinisikan ulang metode get underscore info yang sudah ada di kelas person di atas tadi. Nah, kemudian di situ ada baris super eh, kurung kemudian titik get underscore info yang dimana ini akan memanggil get underscore info dari person terlebih dahulu. Nah, jadi nama dan umur akan dicetak dulu. Baru nanti kita akan tambahkan NIM, GPA, dan status. Nah, ini merupakan cara yang efisien karena kita tidak perlu menulis ulang kode untuk mencetak nama dan umur. Nah, di situ juga perhatikan di GPA, di self titik underscore GPA-nya, di situ ada titik 2 kemudian 2F yang seperti saya sudah jelaskan tadi, yang dimana ini artinya nanti tampilan GPA-nya itu akan ada 2 angka di belakang koma. Jadi misalnya GPA-nya itu 3,5. Nah, nanti itu yang akan muncul di program kita adalah 3,50. Seperti itu. Nah, kemudian di situ untuk statusnya kita menggunakan yang namanya ternary expression. Nah, lulus jika is underscore passing-nya itu true dan tidak lulus jika is underscore passing-nya itu false. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan mengoverride method underscore str-nya. Def dengan cara seperti ini, def, kemudian str, kemudian self.
Kemudian return F student. Sebenarnya biar lebih rapi kita kasih kapital saja. Student, setelah sudah gini, kemudian self titik. Ini self titik. Jangan lagi kayak sebelumnya kita salah tulis. Jadi style titik name, kemudian name di sini dengan self titik student ID. Kita cari student ID ini. Kemudian habis name GPA. Ini kita tambahin ini aja. Bye. Studentnya nggak usah, NIM-nya tambahkan ini aja biar rapi nanti. GPA-nya juga seperti itu. Nah, untuk GPA-nya itu self titik underscore GPA. Nah, ini kita tambahkan dua F. Nah, seperti ini kita coba cek apa ada error atau tidak. Mhm. Nah, di sini kita telah mengoverride underscore str-nya agar representasi string student berbeda dari person dan lebih informatif. Nah, di sini mungkin sudah tidak ada error untuk kelas studentnya. Jadi sebelum kita lanjut, kita mungkin akan menambahkan atau kita akan mencoba terlebih dahulu. Kita akan membuat data dulu. Misalnya sini S sama dengan student. Kemudian kita coba nama saya Mikdad. Duh, Mikdad. Kemudian umur tadi berapa ya? 19. Sabar mana? 19. Kemudian NIM S1 S1 24041. Kemudian untuk GPA misalnya 3,8. Nah, kemudian di sini kita S titik get info seperti ini. Kemudian kita print S-nya. Print S-nya. Kemudian kita tambahkan lulus atau tidak lulusnya dengan cara print lulus, koma, duh, ko, koma, is underscore passing. Salah ini harus S titik, sorry. Karena di sini kita membuat data. Habis S titik passing itu tambahkan kurung lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita coba running. Apakah outputnya keluar? Oke, di sini ada syntax error. Sabar, kita coba cek ulang. Errornya ini ada di mana? Mhm. Hmm. Oh, di sini. Oh, ini salahnya. Harusnya ini terdapat underscore di awal. Ini salah. Ini kita hapus. Kemudian, oh ini juga statis. Harusnya status. Dan dia itu jangan di luar dari tanda petik 2. Dan itu dia di sini. Ini juga S-nya kita kasih besar saja. Nah, kita
kita coba running untuk mengecek. Nah, di sini sudah muncul. Nama Mikdad umur 19 tahun dengan NIM S1S12401 dengan GPA 3.80 dengan status lulus. Kemudian student Mikdad NIM S1S12401 GPA 3.8 dan seterusnya. Kemudian lulus true. Oke, karena sudah berhasil yang baris 49 dan 52-nya ini kita hapus. Kemudian kita akan membuat pembatas baru untuk kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu di sini kita akan membuat kelas graduate student. Nih, kelas graduate student. Yang dimana kelas graduate studentnya ini merupakan merupakan kelas yang akan mewarisi dari kelas student yang telah kita buat. Nah, jadi di graduate student ini dia itu merupakan mahasiswa pasca sarjana yang akan mempunyai judul tesis. Nih, atribut tambahannya tesis title. Oke, kita langsung saja membuat kelasnya. Kelas graduate student. Terus nama kelas studentnya kita tulis lagi di dalam tanda kurung. Kemudian def underscore init. Kemudian self name age student ID. Kemudian hmm, GPA. Kemudian tinggal tambahkan atribut tambahan yaitu tesis title. Tesis underscore title. Title. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan super. Aduh, titiknya di samping sini harusnya. Kemudian init. Coba lihat. Ini salin saja lah biar cepat. Nah, tinggal kita ganti saja. Sini kita tambahkan student ID dan GPA. Kemudian habis super tadi itu langsung saja berarti self underscore tesis. Oh, belum ada ya. Tesis underscore title sama dengan tesis underscore title. Nah, kita coba lihat apakah ada error atau tidak. Di sini kayaknya sudah tidak ada error. Nah, di situ bisa dilihat. Di sini kita membuat kelas baru yang bernama graduate student, yang dimana kelas graduate student ini dia akan mewarisi dari kelas student. Ini bisa dilihat. Di sini kita tulis dalam kurungnya itu ada student. Yang itu menandakan artinya dia itu mewarisi dari kelas student. Kemudian di situ konstruktornya yang underscore initnya itu dia menerima 5 parameter. Yang dimana 4 parameternya itu diteruskan ke student menggunakan super init. Nih, untuk name, age, student ID, dan GPA. Nah, jadi di situ student akan meneruskan name dan age ke person. Nah, jadi nanti 4 parameter yang name, age, student ID, dan GPA itu akan diteruskan ke student menggunakan super init. Kemudian nanti student itu akan meneruskan name dan age itu ke person. Nah, jadi
satu baris super ini dia tuh sudah menginisialisasi semua atribut dari person dan student sekaligus. Kemudian di situ ada self titik underscore thesis underscore title. Yang dimana ini adalah atribut baru yang hanya ada di kelas graduate student. Nah, kita lanjut untuk menambahkan getter metodenya dengan cara def get, tidak pakai underscore lagi di depan kayak begini, karena itu salah. Jadi langsung saja get thesis underscore title. Kita coba lihat, ya cocok. Jadi sini tinggal self, kemudian return. Ini tesis title. Coba lihat dulu. Nah, sudah tidak ada error, berarti kita akan lanjut mengoverride get underscore infonya. Def get underscore info self. Kemudian super get, get underscore info. Kemudian kita lihat dulu. Nah, sudah cocok, tinggal kita print. Print F thesis self titik underscore thesis title. Nah, seperti ini kita coba cek dulu apa ada error atau tidak. Yang di sini sudah tidak ada. Nah, jadi di sini super titik get underscore infonya itu akan memanggil get underscore info dari student. Nah, student get underscore info ini dia juga akan memanggil person titik get info dulu. Nah, jadi urutannya itu nama dan umur dari person titik get underscore info, kemudian NIM dan GPA, dan status dari student titik get underscore info, kemudian yang terakhir itu ada judul tesis dari graduate student titik get underscore info yang ini. Nah, jadi semua ini dia terjadi hanya dengan satu baris super get titik underscore info. Ini, yang ini. Nah, terakhir di sini tinggal kita override underscore str-nya. Sama seperti yang ini. Dengan cara def str, kemudian self, kemudian return f graduate student self titik underscore name, kemudian name, salin aja yang ini, soalnya beda tipis saja. Nah, sudah, GPA-nya juga sudah. Cuman GPA-nya ini kita ganti aja dengan tesis. Tesis yang ini self tesis title. Nah, seperti ini. Nah, di sini diperhatikan kita bisa mengakses self titik underscore name dan self titik underscore student ID meskipun atributnya itu didefinisikan di kelas lain, yaitu di kelas person dan student. Nah, ini karena graduate studentnya ini dia mewarisi semua atribut dari parent kelasnya. Nah, ini untuk semua kelasnya kita sudah buat. Nih, untuk di tahap 1, 2, dan 3 kita sudah buat. Sekarang kita akan membuat program utamanya. Yang dimana nanti kita akan membuat data awal dan membuat menu
interaktifnya menggunakan while true dan if else. Kita kasih pembatas lagi di bawah sini. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung saja membuatnya dengan menulis pembuka data awalnya terlebih dahulu. Kita coba if underscore name underscore sama dengan 2 kali, kemudian tanda petik 1, kemudian main, kemudian tanda underscore lagi 2 kali, kemudian tanda titik 2. Nah, kemudian kita masukkan data awalnya. Ini daftar mahasiswa. Karena di soal tadi kita disuruh membuat data awal. Nah, jadi kita buat dulu sini daftar mahasiswa. Kemudian tanda ini misalnya midat. Oh, ini pakai lupa. Oke, kayak gini. Midat umur 19. Salingnya singkat saja biar cepat 41. Pakai ini 41. Kemudian IPK-nya 3,8. Kemudian, oh di sini harus salah tadi harusnya tambah student ya. Student gini. Nah, ini baru benar. Kemudian tinggal kita buat lagi data berikutnya. Sama, tinggal ini copy paste saja yang student sampai ke 3,8 dan tanda tutup kurungnya. Kita paste, di sini tinggal kita ganti datanya. Salva is umur 19, contoh saja 65, DNIP 3,81. Dan kita buat lagi yang versi graduate studentnya. Karena di sini dia diminta 2 objek student dan 1 objek graduate student. Dari sini untuk objek studentnya kita sudah buat, tinggal yang objek graduate student. Nah, kita langsung aja buat graduate student. Namanya misalnya Bani. Umurnya 25. Kemudian NIM-nya misal G001 aja, graduate student 001. Kemudian IP-nya 3,82. Ini harusnya ditutup di sini. Nah, seperti ini. Kemudian karena di graduate student itu dia ada judul tesis, jadi di sini kita harus isi dulu judul tesisnya. Misalnya judulnya implementasi machine learning untuk deteksi spam. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Hmm, Kalau kepanjangan mungkin kita kasih turun aja ke bawah. Nah, seperti ini biar tidak terlalu kepanjangan. Dan di sini kita sudah telah membuat list yang bernama daftar underscore mahasiswa yang di mana kita sudah berhasil mengisi 3 data atau 3 objek sebagai data awal. Yang di mana di sini 2 objeknya itu sebagai student, 2 objek student dan 1 objek graduate student. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan loop menu di bawahnya. Caranya gampang saja. Terus ini berarti kita spasikan dulu. Ini kita mundur, 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 mundur. Kemudian, enggak, sini. Kemudian while true.
P-nya besar. While true, kemudian print, kemudian tanda ini, kemudian N, sorry, ini N plus sama dengan dikali apa loh? Kemudian print sistem data mahasiswa. Print, nanti kita akan coba rapikan kalau misalnya outputnya tidak terlalu rapi. Kita coba dulu. Kemudian kita akan print satu untuk apa tadi? Tampilkan semua mahasiswa. Untuk menu pertama, kita salin saja. Ini tampilkan semua mahasiswa. Ini kita salin juga. Kemudian ini kita ganti saja jadi 2. Kemudian ini 3 sampai pilihan 4. Ini 4. Nah, tinggal kita isi bagian dalamnya. Ini kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Nah, untuk menu 2 itu cek status kelulusan. Untuk menu 3-nya tadi apa? Tambah mahasiswa baru. Yang terakhir tadi keluar program. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan pilih menunya. Biar nanti kita bisa memilih. Pilih, kemudian tambahkan input. Kemudian pilih menu. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini while true-nya itu akan membuat program terus berjalan sampai user memilih keluar dengan cara menginput 4 untuk keluar program atau memilih menu 4 untuk keluar program. Nah, jadi setiap iterasi itu menunya ditampilkan ulang dan user diminta input. Kita coba dulu running mungkin. Apakah masih error karena mungkin belum sempurna? Nah, di sini sudah diminta untuk menginput. Cuman ini kalau kita pilih satu, belum ada, dua juga belum, tiga juga. Nah, jadi di sini dia akan terus berputar atau berulang-ulang kecuali kita memilih 4 dan nanti dia akan, oh di sini kita belum anu ya. Nah, nanti itu kalau kita pilih menu 4 dia langsung akan keluar. Nah, cuma di sini karena kodenya belum selesai sepenuhnya, baru sampai dipilih untuk input pilih menunya. Jadi dia masih akan terus berlooping. Nah, jadi mungkin kita lanjut saja dulu. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan handler untuk setiap menunya. Nah, jadi di sini kita langsung saja mulai dari menu pertama. Kita tambahkan saja. Mungkin kita kasih begini dulu. Menu menu pertama. Nah, if pilih sama dengan satu, jika kita pilih satu, maka sorry. Nah, nanti itu dia akan memprint n daftar mahasiswa. Nah, nanti dia akan menampilkan semua daftar mahasiswanya. Mahasiswa, kemudian di bawahnya for MHS in
daftar mahasiswa print MAS titik get info, kemudian print nah seperti ini. Kita coba cek apa ada error atau enggak. Nah, jadi nanti ketika user pilih satu, di situ nanti programnya akan loop semua mahasiswa di daftar mahasiswa yang ini. Dan akan dipanggil get underscore info pada masing-masingnya. Nah, karena di sini get underscore infonya itu di override di setiap kelas, maka nanti student akan tampil berbeda dari graduate student secara otomatis. Ini yang dinamakan polymorphism bekerja. Coba kita tes dulu, lihat hasilnya. Nah, kita pilih satu. Nah, nanti langsung muncul daftar mahasiswa Mikdat. Ini 16, ini 41. Dengan status lulus, kemudian Faiz, kemudian ini untuk graduate studentnya. Ada tesis, implementasi machine learning untuk deteksi spam. Oke, kita coba tutup dulu, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke menu yang kedua. Ini salin saja biar tidak capek. Nah, di sini untuk menu keduanya itu cek status kelulusan semua mahasiswa. Kita langsung saja pakai elif. Elif pilih sama dengan 2. Nanti dia akan print. Ini salin saja. Anak sama G. Ini mungkin kita tambahkan ini apa ya? Nah, 1, 2, 3, 4. Ini hapus. Yaitu cek status kelulusan. Berarti rekap. Rekap status kelulusan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak sudah rapi. Habis di print, kita tinggal tambahkan sama seperti ini. Nah, for MHS, in daftar mahasiswa, kemudian ini kita ganti saja, kita gunakan if MHS is underscore passingnya itu true, maka nanti dia statusnya sama dengan lulus. Tapi kalau else, dia statusnya tidak plus. Dia nanti ada print f MHS get underscore name, kemudian IPA. Harus get underscore IPA. Aduh, ini agak repot karena papan terlalu rapat dan sangat mirip semuanya ini.
Oke, kita coba lihat. Kayaknya ada salah penulisan. Print F, HMAS, get name. Ini cocok. Ini salah GPA-nya ya. Kita coba rapikan dulu. GPA, HMAS, kita GPA, 2F. Ini ditutup. Nah, seperti ini. Kayaknya nanti sebentar kita coba running. Nah, jadi di sini ketika usernya itu menginput menu kedua, sini nanti program itu akan loop semua mahasiswa dan cek is underscore passingnya. Nah, di situ diperhatikan kita pakai if atau else biasa di sini, bukan yang ternary agar lebih mudah dibaca. Kita coba kalau begitu. Kita coba pilih dua. Oke, sini sudah muncul Mikdad lulus, Faiz lulus, dan Bani lulus. Seperti itu. Kita lanjut saja ke menu ketiga lagi. Menu tiga. Tiga. Nah, di sini menu tiganya itu untuk menambahkan mahasiswa baru. Jadi kita tulis dulu Elif. Elif pilih sama dengan tiga. Maka dia akan ini kita salin saja, tinggal kita ganti isi dalamnya. Tambah, tambah mahasiswa baru. Kemudian kita print jenis kelamin. Kelamin. Sorry, jenis mahasiswa aja. Karena di sini kita tidak memakai laki-laki atau perempuan, jadi bebas. Karena di sini kita akan memilih saja satu atau pasca sarjana. Kalau mau ditambahkan juga jenis kelamin boleh, cuman karena kepanjangan mungkin, jadi nggak usah. Kita langsung saja print jenis mahasiswa. Ini kita mundurin aja, biar nggak ada merah-merahnya. Kemudian kita pilih satu mahasiswa S1, kemudian print dua untuk mahasiswa pasca sarjana S2 atau S3. Oke, kemudian kita buat lagi jenis sama dengan input biar bisa dipilih. Pilih jenis. Nah, kemudian setelah sudah dipilih, nanti akan diminta input nama, kemudian yang umur, tambahkan integer karena angka input, kemudian umur, kasih itu nim, ini pakai sama dengan ya.
name, input, name, habis name, GPA, float. Karena tadi kita menerapkan GPA-nya itu ada koma-komaannya, jadi pakai tipe data float. Kemudian input, GPA. Nah, sudah kita tambahkan lagi, sebentar. If jika jenisnya itu dia pilih satu, nomor tiga ini agak panjang ya. Satu, satu, eh, aduh salah. Nah, MAS underscore baru sama dengan student, nama, umur, name, GPA. Ini tinggal tak. Nah, seperti ini. Kemudian daftar daftar mahasiswa titik append. MAS underscore baru. Tuh, append MAS titik underscore baru. Kemudian kita akan memprint. Printnya di bawah aja biar lebih rapi. Print F garis miring N mahasiswa nama, berhasil ditambahkan. Oke, kita coba lihat dulu apakah ada salah penulisan. Ya, sudah tidak ada. Tinggal kita lanjut ke jika dia pilih jenis yang kedua, yang pasca sarjananya. Ini minta tesis inputan. Judul tesis. Kemudian LHS. Sekolah baru sama dengan graduate student, nama, umur, NIM, GPA, dan tesis. Ini kita salin saja daftar mahasiswa Epen-nya. Mahasiswa Epen, MAS baru, kemudian tinggal kita print. Nih, print, aduh, ini menurun mahasiswa pasca sarjana. Tinggal tambah saja pasca sarjana di sini. Nama berhasil ditambahkan. Kita tambah else jika dia tidak memilih keduanya. Nanti dia akan itu print jenis tidak valid. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini jika usernya itu memilih menu ketiga, di situ nanti akan diminta input data mahasiswa baru. Kemudian di situ ada nested if, elif, di mana jika jenis satu
Jika jenis satu dia akan membuat student. Jika jenis dua dia akan meminta judul tesis, lalu akan membuat graduate studentnya. Dia nanti mahasiswa baru setelah memilih jenis satu atau dua itu nanti akan langsung ditambahkan ke daftar mahasiswa. Kita coba. Untuk menu 3, oke. Pilih menu 3. Nah, nanti di sini disuruh masuk menambahkan mahasiswa baru, mahasiswa S1 atau mahasiswa pasca sarjana. Misal kita pilih jenis satu, misal namanya Bayu, Bayu, umur 18 dengan NIM misal 33, GPA-nya 3,00. Nah, mahasiswa Bayu berhasil ditambahkan. Jenis tidak validnya. Nanti sebentar ini kita hapus saja yang jenis tidak validnya kayaknya. Soalnya dia tetap muncul. Kemudian kita coba tampilkan semua mahasiswa. Nah, di sini Bayu sudah tertambah secara otomatis. Yang kalau kita pilih dua untuk mengecek status kelulusan, di sini juga Bayu sudah muncul. Yang dimana dia status kelulusannya itu lulus. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke menu yang terakhir, menu yang gampang dibuatnya, yaitu menu keempat. Untuk keluar dari program. Caranya itu gampang, tinggal elif, pilih sama dengan 4. Kemudian nanti dia print, and kita tulis saja terima kasih. Program, kayaknya kasih besar aja lah, biar rapi. Program selesai. Aduh, ini juga penulisannya salah semua. Ini selesai. Kemudian ini tadi kita lupa tanda petik 2. Nah, kemudian tinggal tambah break. Kemudian kita tambahkan else. Print menu tidak tersedia. Coba. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya usernya memilih menu 4, nanti itu langsung muncul pesan terima kasih, program telah selesai, dan langsung berhenti, programnya langsung keluar dari while true. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak memilih menu 1, 2, atau 3, atau 4, misalnya dia pilih menu 5, nanti di situ langsung muncul pesan error, yaitu menu tidak tersedia, coba lagi. Nah, mungkin kita langsung coba saja kode secara keseluruhan. Ini kita kasih ke atas saja. Nah, misal di sini kita tampilkan dulu semua mahasiswanya. Nah, nanti yang muncul itu daftar mahasiswa yang ini, yang kita buat tadi ini. Mikdad, Faiz, dan Bani. Nih, Mikdad untuk yang student dan Faiz juga student, dan Bani ini untuk yang graduate student atau yang pasca sarjana. Oke, sudah. Kita coba lagi pilih menu kedua. Nah, di sini rekap status kelulusan. Di situ Mikdad lulus, Faiz lulus, dan Bani juga lulus. Kemudian kita coba menu ketiga untuk menambah mahasiswa baru. Nah, setelah kita pilih menu 3, nanti akan disuruh pilih jenis mahasiswanya, mau mahasiswa S1 atau yang pasca sarjana. Misal di sini saya tambah mahasiswa S1.
Kita pilih jenis satu. Dia namanya misalnya Siska, umurnya 18 dengan IP 3,00. Oh sorry, eh, tadi NIM dulu ya, nggak apa-apa. GPA-nya kita kasih 3,56 aja kalau gitu. Nah, kita coba enter. Sini mahasiswa Siska berhasil tambahkan. Mungkin supaya lebih rapi, kita hapus saja yang ini. Sabar. Nih, Elsen. Nah, dia terbaca. Oh, atau kita kasih saja sabar. Oke, nggak usah biarin aja seperti itu. Kita langsung aja coba lagi. Ini kita pilih menu satu, nanti muncul Migdat, Faiz, dan Bani. Kemudian kita cek status. Sini Migdat lulus, Faiz lulus, dan Bani lulus. Kemudian kita pilih menu 3 untuk menambah mahasiswa baru. Di situ langsung diminta lagi untuk menginput jenis mahasiswanya. Kita coba pilih mahasiswa S1 dulu. Dia nama Siska tadi. Umurnya 18. NIM-nya misalnya 23 dengan GPA 3,56. Nah, sini sudah bisa mahasiswa Siska berhasil ditambahkan. Kita coba tampilkan dulu semua mahasiswanya. Nah, di sini Siskanya sudah muncul. Kemudian kita pilih menu 2 untuk cek status. Nah, di sini juga sudah muncul Siska dengan status lulus. Kemudian kita coba lagi menu 3 untuk menambahkan mahasiswa yang pasca sarjana. Kita pilih menu 3, kemudian pilih jenisnya yang 2. Oke, namanya di sini kita misalkan namanya nah Nana Nana aja. Namanya Nana, umurnya 2 23 lah. Dengan NIM 33, GPA-nya 3,73. Judul tesisnya misalnya analisis keterlambatan mahasiswa ke kampus. Contohnya seperti ini, dan kita enter. Nah, di sini mahasiswa pasca sarjana Nana berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek, tampilkan semua mahasiswa yang menu satunya. Nah, di sini untuk Nana sudah muncul. Ini dia ada tesisnya, yaitu analisis keterlambatan mahasiswa ke kampus. Dan yang Siska ini yang student, yang kita tambahkan mahasiswa S1 tadi. Kemudian tinggal kita cek status kelulusan. Nah, di sini Siska dan Nana juga sudah muncul untuk status kelulusannya. Itu lulus dua-duanya. Kemudian di situ kalau kita pilih menu 4, nanti programnya langsung keluar atau langsung berhenti sendiri. Tapi misal kalau misalnya kita tidak memilih keempat menunya, misal saya pilih menu kelima, nah nanti langsung tertulis menu tidak tersedia, coba lagi. Misal saya pilih lagi menu 6, nanti muncul lagi pesan error, menu tidak tersedia, dan coba lagi. Dan saat kita pilih menu keempat, nah nanti programnya langsung selesai. Terima kasih, program selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan terkait soal studi kasus yang ini. Mungkin saya langsung akhiri saja dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.